Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzina la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa NFTV yang dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan lahir, kesehatan batin. Yang paling utama adalah kesehatan iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam itu penting bagi kita. Para pemirsa yang berbahagia, di acara ngabar ini saya tidak sendirian. Seperti biasa, acara ngabar ini saya ditemani seorang ustadz, yaitu yang sudah kita kenal, yaitu Ustadz Nur Farid. Kita akan melanjutkan pembahasan yaitu pekan lalu ya, tentang ilmu, bab ilmu. Nah, apa yang kita bahas sekarang adalah ilmu al-ulum asy-syar'iyyah, ilmu syariah, ya, atau ilmu syar'i. Kalau di fakultas-fakultas atau di fakultas di universitas Islam itu ada fakultas syariah atau fakultas syariah, gitu ya, fakultas syariah. Nah, di pembahasan kita akan mendalami apa itu ilmu syariah atau syariah itu apa. Kemudian apa yang perlu kita pelajari, dari mana dulu kita mempelajari ilmu syariah. Apa di awalnya apa dulu, gitu ya. Terkadang masyarakat kita, umat Islam kita mempelajari ilmu itu tidak sistematis, gitu ya. Ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak menyuruh kita untuk sholat 5 waktu, gitu ya. Bahkan dalam Al-Quran juga mohon maaf ya, apa namanya itu, babi itu ataupun anjing itu tidak ada dalam Al-Quran, gitu. Bahkan di tahun-tahun lalu, gitu ya, ada yang disebut ingkar sunnah, gitu. Atau bisa dikatakan Al-Quran yes, hadis no. Atau kebalikannya, Islam yes ataupun hadis yes, Al-Quran no. Nah ini jangan sampai kita mempelajari agama setengah-setengah, gitu ya. Harus tahu apa itu pondasi dari Al-Quran, yang disebut usulnya itu apa. Kemudian furu'iyahnya atau furu' cabangnya dari syariah itu apa. Bahkan nanti ada dibahas lagi tentang muqaddimat atau mutammimat, apa supaya kita mempelajari agama itu salim ataupun selamat, gitu. Karena kita beribadah harus dengan ilmunya, beribadah di dunia ini untuk melaksanakan ibadah yang sesuai dengan tuntutan Nabi Muhammad SAW untuk menyelamatkan kita dari api neraka, gitu. Jadi selamat dunia dan selamat akhirat. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang ilmu syariah atau al-ulum asy-syar'iyyah dengan Ustadz Nur Farid. Kita sapa dulu sebelum kita membahas itu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, gimana kabar antum? Alhamdulillah anda bikhair Ustadz. Nah ini Ustadz, terkait al-ulum al-syar'iyyah ya, yang kita banyak orang Islam mempelajari itu ya, baik dari fikihnya, dari ekonominya, kemudian ilmu-ilmu lainnya, gitu ya, yang kita pelajari, gitu, baik di pesantren ataupun di sekolah dan mungkin umumnya ya di pengajian-pengajian, gitu ya. Yeah. Gitu. Ada orang juga yang dia baru mempelajari Islam, gitu ya, mempelajari Islam baru kemarin sore lah bahasa kininya, baru kemarin sore sudah udah mengeluarkan fatwa, gitu Ustaz. Gitu ya. Bahkan dengan keluarganya berbeda paham, akhirnya disebutkan apa ya, jadi retak gitu rumah tangganya, gitu ya. Tuh. Nah itu, jadi bagaimana Ustaz memahami Islam itu supaya pondasinya kuat, gitu ya. Jadi tidak goyah ketika dia udah menghafalkan satu hadis, udah mengeluarkan fatwa, gitu ya. Nah ini bagaimana Ustaz supaya selamat, gitu, kita dalam mempelajari Islam ini, dunia selamat, akhirat juga selamat. Mangga Ustaz, tafadhol. Syukran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang berbahagia NFTV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam acara ngabar ini. Semoga kita diberikan rahmat dan barokah oleh Allah SWT. Baik, tadi sudah disyaratkan dan dimukadimahi oleh Ustadz Ajat terkait dengan ulum syar'iyah atau ilmu syar'i yang mana sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Dan kita tentunya sepakat ya, sebagai seorang muslim kita ingin hidup kita ini bahagia dunia dan akhirat. Pasti seperti itu ya. Semua orang pasti seperti itu. Dan agama kita pun menyuruh kepada kita untuk menjadikan agama sebagai tuntunan ya. Al-Quran sebagai pedoman hidup ya. Itu yang diperintahkan oleh agama. Pasti kita semua sepakat dalam hal itu. Namun supaya kita memahami agama ini, itu ada ilmunya. Ada ilmunya, tidak sembarang. Asal kita membaca suatu kitab, mendengarkan pengajian, ceramah dan sebagainya, sehingga setelah itu kita seolah-olah menjadi orang yang tahu akan agama, tahu akan hukum-hukum ya. Tidak memahami, oh saya seorang muqallid, seorang yang hanya mengikuti saja, tidak pantas menyebutkan ini bid'ah, ini wajib, ini haram dan sebagainya. Nah, tidak mengetahui batasan itu. Sehingga dalam hal ini sangat penting untuk memahami peta ulum syariah gitu ya. Peta secara umum ulum syariah atau ilmu syar'i, supaya kita tahu ini yang merupakan usul dari ilmu syar'i, ini yang merupakan furu ya, ini yang merupakan dasar, ini yang merupakan cabang, ini yang merupakan ilmu alat, dan ini penyempurna. Ya, seperti itu. Nah, para ulama sudah menyuguhkan canggihnya para ulama zaman dahulu, mulai dari Al-Farabi, Ibnu Sina, Imam Ghazali, Ibnu Rushdi, Ibnu Taimiyah. Mereka adalah abakir, orang-orang cerdas yang dimiliki oleh peradaban Islam, dimiliki oleh umat Islam, yang mampu memetakan ilmu syar'i, bahkan ilmu secara keseluruhan, baik ilmu syar'i atau bukan ilmu syar'i ya. Itu dipetakan oleh mereka supaya apa? Supaya umat Islam bisa melihat, oh ini dasarnya, ini cabangnya. Kalau kita berdebat di cabang, tidak mesti kita mengkafirkan, mengeluarkan orang dari keislamannya. Tidak mesti seperti itu. Kalau ini masalah di cabang, jangan sampai kita membid'ahkan satu sama lain, kemudian tidak mau menyapa, kemudian gara-gara nggak kunut jadi 7 turunan tidak mau saling menyapa dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu, Ustaz. Yeah. Nah, saya ingin ambil sampel ya. Ketika kita mengetahui pemetaan ilmu ini, di samping kita mampu memilah-milah atau bisa mengetahui mana yang usul dan furu'nya, kita juga bisa melihat bagaimana kecanggihan ulama kita. Bagaimana betapa ulama kita itu sangat mendalam dalam keilmuannya, sehingga mereka mampu memetakan itu. Ya. Bisa kita bayangkan ya, orang yang melakukan pemetaan ilmu itu kan berarti orang yang memang sudah mendalam dalam setiap ilmu tersebut. Ya. Bahkan dalam seluruh ilmunya. Ya. Makanya jangan sampai di sini ada yang mengatakan, oh, ini Imam Ghazali tidak paham ilmu hadis, tidak paham ilmu bahasa, tidak paham ilmu tafsir misalkan ya. Hanya berbicara tentang tasawuf, berbicara tentang adab, berbicara tentang Al-Quran. Misalkan seperti itu. Sehingga banyak di sana kebid'ahan. Ini Ihya Ulumuddin itu adalah gudang dari semua bid'ah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita betul-betul baca Ihya, sesungguhnya Ihya ini ingin, sebagaimana kita sebelumnya di awal ya menjelaskan, Ihya ini ingin mengkonsolidasikan, mendamaikan apa yang dulu terjadi pertentangan di antara ilmu tasawuf dengan ilmu fikih, ilmu kalam dengan ilmu filsafat. Itu ingin didamaikan, dan ini kita akan buktikan di sini nih. Ya, seperti itu. Nah, dulu ketika di zaman Al-Farabi, beliau hanya memetakan ilmu itu ke dalam ilmu nazriyah, ilmu amaliyah. Ilmu nazriyah itu berupa ilmu teoritis seperti ilmu tabi'iyah, kemudian ilmu termasuk ilmu handasiyah itu arsitektur. Ya. Kemudian termasuk juga ilmu filsafat ya. Itu dalam masuknya dalam metafisik dulu itu ya. Nah,
Ada yang bersifat ilmu amaliyah. Ilmu amaliyah itu ada yang sifatnya ilmu ekonomi misalkan ya, itu ilmu amaliyah. Ya. Ada ilmu tadbir manzil gitu kan, mengatur rumah tangga dan sebagainya, itu juga amaliyah. Ilmu politik itu bersifat amaliyah. Nah itu klasifikasi ilmu pada zaman Ibnu Rushdi. Kemudian itu nanti dikembangkan oleh Ibnu Sina, oleh ya termasuk Ibnu Rushdi, termasuk siapa lagi nanti setelahnya ada Ibnu Khaldun ya. Itu juga dikembangkan sampai beliau mentaksis ilmu yang disebut dengan ulum insaniyah ya. Sekarang kita mengenal ilmu psikologi, ilmu sosiologi ya. Itu yang mentasisnya sebenarnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun gitu. Nah, baik. Nah, apa yang menjadi konsen Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya ini dalam masalah pemetaan ilmu ya. Kemarin kita berbicara tentang fardu ain dengan fardu kifayah kan ya. Nah, kalau Imam Ghazali untuk memahami fardu ain dan mana fardu kifayah, kita harus memahami pemetaan ilmu ini ya. Supaya jelas ini loh fardu ain yang wajib kita ketahui dan kita pelajari, ini fardu kifayah. Ini untuk yang takhasus, spesialisasi ya, yang konsen di dalam ilmu tersebut. Nah, menurut Imam Ghazali ilmu itu ya, kemarin sudah disinggung sebenarnya sedikit ya. Ada ilmu syariah, ada ilmu ghair syariah. Sekali lagi, ada ilmu syariah, ada ilmu ghair syariah. Ya, ada ilmu syar'i, ilmu yang bukan syar'i. Oke, sekarang kita akan mulai dari yang ghair syar'i dulu, karena yang syar'i agak panjang gitu ya. Itu yang akan kita bahas nanti. Kalau yang ghair syar'i kita sepintas saja. Yang ghair syar'i itu ada yang mahmud, ada yang mazmum, ada yang mubah ya. Yang mahmud itu yang baik. Ya. Yang terpuji, yang mulia. Ada yang madmum, itu yang tercela ya. Ada satu lagi yang mubah, boleh-boleh saja ya. Yang mahmud itu ada dua bagian, Ustaz. Ada yang bersifat fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya dia sebenarnya wajib mempelajarinya. Ya. Tapi kewajiban ini karena sudah diwakili oleh sekelompok orang, maka gugurlah kewajibannya. Jadi dia tidak mendapatkan dosa ketika dia tidak mempelajarinya. Contohnya apa itu? Contohnya ya, di sini yang disebutkan adalah ilmu tib. Ilmu tib, ilmu kedokteran. Ada lagi ilmu hisab, ilmu perhitungan, matematik. Kenapa ilmu tib itu adalah ilmu yang masuk fardu kifayah? Karena memang semua kita ya itu tidak bisa lepas dari ilmu kedokteran. Kalau tidak ada yang konsen atau spesial dalam ilmu ini, ya bagaimana spesies manusia nantinya? Pasti akan rusak. Ada yang sakit atau akan hancur, musnah. Ada yang sakit tidak bisa disembuhkan karena tidak ada dokter, tidak ada ilmunya. Gitu kan. Begitu juga dengan ilmu hisab ya. Karena kita seorang muslim, ada waktu sholat, ada waktu masuk saum, ada lagi ilmu waris, perhitungan. Ya, kita kan pembagian waris itu sudah jelas ditetapkan oleh syariat. Harus ada yang mengetahui ilmu hitung, ilmu hisab. Maka ini menjadi fardu kifayah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang fadilah. Tadi yang mahmud itu ilmu ghair syar'i, yang bukan syar'i ya. Dia mahmud, terpuji. Itu ada yang fardu kifayah, ada yang fadilah ya. Ada yang fardu kifayah, ada yang fadilah. Yang fardu kifayah sudah kita sebutkan tadi. Yang fadilah jenis ilmunya masih sama seperti tadi, ilmu tib misalkan, ilmu kedokteran atau ilmu hisab ya. Tapi cara pandangnya saja yang berbeda. Maksudnya bagaimana? Ketika misalkan sudah ada yang menjadi dokter ya, tapi kita ingin menjadi dokter juga ya, nggak apa-apa, itu fadilah keutamaan walaupun sudah ada yang spesialnya ataupun sudah ada yang spesialisnya, kita ingin lebih mendalam lagi dalam hal itu. Itu juga fadilah. Bahkan ada jargon ataupun ada slogan one home one doctor gitu. Setiap rumah itu harus ada dokter gitu ya. Termasuk setiap rumah harus ada hafiz. Sekarang gitu kan. Jadi fadilahnya itu ya. Jadi ilmu itu keutamaan. Ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya yang mubah. Yang mubah bagaimana? Kalau yang mubah yang boleh kan ya. Boleh. Seperti ilmu tentang sejarah, tarikh gitu kan. Tanggal peristiwa-peristiwa ya. Catatan tentang kejadian-kejadian itu mubah.
bukan fardu kifayah gitu kan. Bukan juga fadilah, tapi itu mubah aja, boleh saja gitu kan ya. Walaupun misalkan dari semua umat Islam itu tidak ada yang mempelajarinya, kita tidak kena dosa karena dia mubah gitu tapi kan. Kecuali kalau sirah nabawiyah itu kan itu mungkin jadi sebuah fardu kifayah mungkin ya. Karena nanti sirah nabawiyah itu kan masuknya ada yang dia babnya bab hadis, bab riwayat gitu kan. Jadi bukan semata-mata dia ilmu sejarah gitu. Kalau sejarah di sini mungkin sejarah yang umum ya. Peristiwa umum gitu kan, termasuk sejarah masa lalu dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang mazmum. Kalau yang mazmum itu ya seperti ilmu sihir, ilmu nujum, ramalan dan sebagainya, itu mazmum. Ya. Nah, itu yang ghair syar'i. Nah, sekarang kita masuk yang syar'inya yang lebih penting ya. Karena apa? Kita sekali lagi seorang muslim ya, kita akan menjadi seorang muslim itu bapak muslim, ayah muslim, bunda muslim, ibu muslimah gitu kan ya. Kita memiliki taklif, beban hidup dan harus sesuai dengan pedoman yang telah digariskan oleh Al-Quran dan Sunnah atau oleh syariah secara umum. Kita harus tahu ilmunya. Betul. Ya. Maka di sini ada yang sifatnya nanti fardu ain dalam ilmu syar'i itu, ada yang sifatnya fardu kifayah, ya seperti itu. Nah, apa saja pembagiannya, usulnya, ataupun furu-furunya. Nah, pembagian daripada ilmu syariah itu kalau Imam Ghazali di sini menyebutkan ada ilmu yang bersifat mahmud juga terpuji. Ada yang ilmu syariat tapi dia mazmum. Nah, sampai Imam Ghazali kalaupun ada yang mengatakan kok bisa ilmu syariah tapi dia mazmum. Ya, ilmu syariah tapi dia tercela. Padahal ilmu syariah loh. Ya. Nah, kata Imam Ghazali bisa kalau seandainya itu ada tafsir, ada pemahaman yang diselewengkan. Ilmu syariah dikembangkan hanya misalkan untuk menuruti kemauan seorang pemimpin yang diktator misalnya, atau hakim yang tercela, yang zalim misalkan. Nah, itu pengembangannya jadi tercela juga, mazmum juga. Nah, jadi ilmu syariah itu ada yang mahmud dan ada yang mazmum. Kita tinggalkan yang mazmum dulu. Yang mahmud seperti apa? Nah, yang mahmud kata Imam Ghazali ada dua bagian ya. Kata Imam Ghazali. Ada yang bersifat apa? Yang mahmud itu yang dia merupakan ilmu yang berkaitan dengan kebaikan atau maslahat dunia ya. Seperti itu. Kalau dalam bahasa beliau ma yata'alaq bi masalihid dunya ya, yang berkaitan dengan kebaikan atau maslahat dunia. Ada yang berkaitan dengan maslahat akhirat ya. Itu yang mahmud di dalam ilmu syariah ya. Tapi yang lebih penting di sini adalah bagaimana Imam Ghazali mampu memetakan setiap apa yang di dalam ilmu syariah itu ke dalam 4 bagian. Ya. Ada yang bersifat usul, pertama. Ada yang bersifat furu', ada yang bersifat muqaddimat, ada yang bersifat mutammimat. Nah, ini penting, ya. Baik bagi yang sedang talab ilmi ataupun yang sedang konsen mencari ilmu di kuliah, di pesantren, ataupun orang umum, secara umum ya. Orang umum sekalipun harus memahami masalah ini gitu kan ya, supaya dia bisa bijak gitu ketika ingin mencari ilmu Islam atau memahami agama ini. Wa ammal mahmudatu falah usul wa furu' wa muqaddimat wa mutammimat fahiya arba'atu adrab kata Imam Ghazali. Jadi ada usulnya, dasar, ada furu'nya, cabangnya, ada muqaddimat, pengantarnya, ada mutammimat, pelengkapnya ya. Ini dijelaskan satu persatu oleh Imam Ghazali. Yang pertama yang usul ya. Bagian pertama yang usul dari ilmu syar'iyah apa? Wahya arba', ada 4. Yang pertama kitabullah, Al-Qur'an. Al-Qur'an pertama. Yang kedua sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu sunnah. Ya, sunnah sahihah tabaan ya, atau pasti yang kita maksud sunnah sahihah. Kemudian ada lagi ijma ulmah ya, ijma kesepakatan ya, kesepakatan atau konsensus umat itu juga menjadi usul ya. Kemudian wa atharus sahabah ya. Perkataan para
sahabat. Jadi Ya. 4 ya usul 4 hal itu. yang bersifat Tapi terkadang di usul. kelompok yang lain, Ustaz, mereka itu lebih mengedepankan hanya 2 saja, ya, hanya Quran dan Sunnah, gitu. Betul. Tapi ada yang juga ya 2 ini ya, dan tidak memakai tadi ya asar ataupun tadi ijtihad. Jadi hanya 2 saja. 2 saja. Nah ini seperti apa gitu, Ustaz? Nah, ini yang sangat berbahaya sebenarnya ya. Kenapa? Karena ilmu Al-Quran, ilmu Sunnah, itu siapa yang menyampaikannya kepada kita? Para ulama. Ulama ketika mempelajari ilmu Al-Quran, As-Sunnah, baik dalam Al-Quran tafsirannya, misalkan dalam Sunnah juga syarahnya, penjelasannya, mereka telah meletakkan kawaid, kaidah-kaidah, ya, yang kita sebut dengan nanti ada babnya dalam muqaddimah, ya, muqaddimah ulum syariah. Ya. Di sana ada kaidah-kaidahnya, ada ketentuannya, ada dawabitnya, ya, yang sudah diletakkan oleh para ulama, sehingga kalau kita tidak mengikuti para ulama dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang bersifat kawaid tadi, ya, akan kemana-mana jadinya. Ya. Berarti mereka yang memakai Al-Quran dan Sunnah itu bisa dikatakan tidak usul atau tidak menjalankan syariah secara tadi ya, usulnya tidak lengkap. Apakah boleh ataupun ada kurangnya, seperti apa gitu? Ya, jadi kalau dikatakan boleh tidak, kita tidak ke arah sana gitu. Cuma yang kita pelajari, yang kita dalami dari pembahasan para ulama, misalkan ketika ada orang atau sekelompok muslim yang mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Oke, kita sepakat, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi apakah maksud kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah misalkan kita memahami apa yang dijelaskan Al-Quran secara letterlek, ya. Kemudian tanpa melihat kepada kaidah usul fi yang telah diletakkan para ulama, kaidah fikih, kawaid fikih, ya. Tanpa melihat kepada itu, ya nggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena dalam dalam Al-Quran itu sudah ditegaskan, misalkan ya, dalam taruhlah ayat tentang wudu misalkan saat. Ketika Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, kalau kalian hendak melaksanakan sholat, ighsilu wujuhakum, faghsilu wujuhakum. Ya, artinya wudu lah. Nah, tapi perhatikan di sini, Ustaz. Di sini dalam ayat ini memakai fi'il apa? Idza kumtum. Ketika kalian kumtum. Kumtum itu fi'il apa? Fi'il madhi atau mudhari'? Fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti yang sudah dilakukan atau sebelum dilakukan? Sudah dilakukan. Kalau orang yang tidak memahami ilmu bahasa, ilmu usul, ini berarti wudhu itu setelah sholat, bukan sebelum sholat. Betul nggak? Betul. Ternyata ada kaidah di sana. Ya. Maksud di sini, ya, dalam ayat ini, redaksi ini adalah ketika hendak melaksanakan sholat. Gitu kan, bukan setelah sholat. Nah itu bahaya kalau kita tidak memahami baik kaidah usul atau kaidah. Itu salah satu contoh. Banyak contoh yang lainnya, cuma untuk mempersingkat waktu. Silakan. Jadi intinya apa? Tidak bisa ya kita hanya butuh kepada Al-Quran dan Sunnah saja, atau mencukupkan kepada Al-Quran dan Sunnah saja sebagai dasar, ilmu dasar. Tapi di sana ada ijma'ul ummah, ya, apa yang telah disepakati oleh umat. Kemudian asarus sahabah, kemudian pendapat para sahabat juga harus kita jadikan pertimbangan dalam memahami ajaran Islam. Makanya kenapa misalkan kaum orientalis, mereka saat ini sedang gencar-gencarnya melontarkan kepada umat Islam, kepada akademisi Islam, intelektual Islam, tentang syubhat-syubhat para sahabat, isu-isu fitnah bahkan yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa? Jawabannya apa? Karena para sahabatlah yang mengantarkan risalah ini kepada kita. Artinya kalau para sahabatnya, yang si fulan, suka berbohong, sahabat ini suka memfitnah dan sebagainya, misalkan ya, yang diceritakan oleh orang orientalis, ya, atau Abu Hurairah pelupa misalkan, ya, atau suka mengada-ngada padahal
Abu Hurairah itu hidup dengan Rasul hanya misalkan 2 tahun saja, tapi hadisnya paling banyak. Ini kok bisa? Ya, ini Abu Hurairah tukang ngada-ngada. Itu karena orientalis. Yang kenapa? Orientalis ingin memperburuk citra para sahabat karena memang para sahabatlah yang mengantarkan ilmu dari Rasulullah kepada kita. Sehingga kalau sahabatnya jelek, penuh dengan syubhat, melakukan hal yang tidak pantas oleh seorang sahabat Rasul, ya udah, jadi yang buruk bukan hanya sahabatnya tapi ilmu dan juga syariat yang disampaikan kepada kita. Oleh karena itu Imam Ghazali kenapa di sini memasukkan athar sahabat ke dalam ilmu usul? Karena itu sangat penting. Sahabatlah yang menyampaikan ilmu syariat kepada kita, dan umat sudah sepakat bahwasanya sahabat itu udul. Ya, udul itu artinya bersih dari berbohong dan sebagainya. Insyaallah. Oke. Nah, di sini makanya dibahas titik tekannya oleh siapa? Oleh Imam Ghazali, terutama dalam masalah ijma dengan asar tadi ya. Kalau Al-Qur'an dan Sunnah ya udah sepakat semua ya. Itu sudah jadi ini ya. Imam Ghazali di sini mengatakan wal ijma'u aslun min haitsu innahu yadullu ala sunnah. Ijma itu aslun, dasar juga gitu, usul juga. Kenapa? Karena ijma itu menunjukkan kepada sunnah juga ya. Kepada sunnah al-mutahharah, sunnah sahihah, ya, sunnah Rasul. Ya, karena ijma itu pada dasarnya menyepakati ya apa yang dikuatkan oleh sunnah. Ya. Tapi para ulama, baik ulama ataupun ummah, ya mereka sepakat dalam hal itu. Kemudian selanjutnya, fahuwa aslun fid darajati tsaniyah. Ya. Dia dasar sunnah itu adalah dasar di tingkat kedua setelah Al-Qur'an. Kalau sunnahnya adalah dasar kedua, ya berarti ijma yang menunjukkan kepada sunnah juga menjadi dasar, ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan asar? Kazalikal asar. Begitu juga dengan asar sahabat. Fa innahu yadullu aidan ala sunnah. Begitu juga asar sahabat menunjukkan pada sunnah. Li anna sahabah ridwanullah alaihim qad syahadu al-wahya wa tanzila. Ya, kenapa? Karena para sahabat sudah menyaksikan wahyu, menyaksikan turunnya wahyu, turunnya apa yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim kepada Rasulullah. Ya, itu yang melihatnya siapa? Para sahabat, yang menyaksikannya para sahabat. Sehingga athar para sahabat juga menjadi usul dasar. Ini ada satu pertanyaan nih, Ustaz. Nah, bagi orang awam terkadang kan bertanya-tanya gitu ya, gitu. Ijma itu apa gitu? Kan tadi kalau Quran jelas, Al-Quran ada gitu ya. Ya. Al-Qurannya, zohirnya ada gitu. Kemudian kalau sunnah itu ada juga hadisnya gitu, hadis-hadis Nabi. Ya. Dan satu lagi nih ijma gitu. Nah, ijma itu kalau orang awam bertanya tuh, apa sih ijma itu? Ya. Apakah orangnya atau yang menghafalkan hadis contoh gitu? Betul. Nah, seperti apa, Ustaz? Ya. Ijma itu apa yang disepakati oleh umat atau oleh para ulama. Makanya misalkan dalam hadis dikatakan la yajtami' ummati 'ala dhalal. Ya. Umatku tidak akan bersepakat dalam dolal, dalam kesesatan. Ya. Misalkan semua umat sudah sepakat kerudung itu wajib bagi seorang muslim. Gak ada yang mengingkarinya kan? Walaupun itu sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran ya. Tapi itu juga menjadi ijma umat karena memang sudah praktekkan ya oleh umat sepanjang sejarah Islam dari lahirnya umat Islam sampai sekarang. Ya, maka kalau ada misalkan yang mengatakan jilbab itu tidak wajib bagi seorang muslim karena memang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah misalkan, isyaratnya ada dalam Al-Quran, kemudian bahkan perintahnya sebenarnya bukan isyarat, karena ini saya mengatakan seperti itu karena memang ada sebagian yang taruh orang sekuler ya, dia mengatakan seperti itu. Oh, gak bisa, taruhlah, oke kita bersama kalian, misalkan ini pura-pura sebagai cara untuk berdebat. Oke lah kita bersama kalian wahai orang sekuler, misalkan dalam kerudung itu tidak ada yang hukumnya tidak ada yang dalil yang sharih, yang jelas. Sebagai perintah melaksanakan jilbab. Gitu kan. Yang ada itu misalkan ya pada istri atau keluarga Rasul misalkan ya. Misalkan nih, walaupun kita bantah itu ya.
Nah, tapi pada dasarnya prakteknya umat masyarakat Islam secara keseluruhan dari mulai awal umat ini ada sampai sekarang, ya, itu setelah ijma, telah sepakat bahasanya muslimah harus pakai jilbab. Contohnya tuh, ya, yang bisa kita tampilkan. Atau syariat, coba melaksanakan syariat, kan banyak ya orang yang menggugat, terutama orang sekuler. Nggak ada dalam Al-Quran kita wajib menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan bernegara kita, misalkan. Ya. Nah, ini bisa kita lawan dengan ijma. Ya. Dalam sejarah Islam, tidak pernah ya umat Islam itu menyingkirkan syariat Islam dari kehidupan pribadinya atau dari kehidupan negara. Ya, berarti itu di dalam ijma itu ada para ulama-ulama yang bersepakat juga mungkin ya. Iya. Kalau orang awam berpikir gitu ya. Iya, betul. Contoh ada Imam Maliki, Imam Hanafi. Betul. Nah, apakah di situ juga ijma itu ada gitu? Nanti kalau secara fikihnya itu banyak itu lagi ya. Apa namanya pembahasannya lah. Apakah ini kalau ada ijma para ulama tapi satu ulama tidak sependapat, lah itu bagaimananya. Nah itu karena kan dalam bab masalah inqad ijma itu panjang. Karena orang yang tidak menerima ijma ini ya cukup aja Al-Quran dan hadis cukup udah gitu kan, gitu kan Ustaz ya. Betul. Nah, bisa lanjutkan. Baik, sekarang kita akan melihat kepada masalah al-furu' ya. Furu' dalam ilmu ya. Tadi usul ya, ada 4 hal ya. Al-Quran, sunnah, ijma dan asar sahabat. Yang furu' apa saja? Wa huwa ma fuhima min hadhil usul la bimujabil alfaziha bal bima'ani tanabbahat salhal uqulu. Apa maksudnya? Yaitu ya yang dimaksud furu' di sini, furu' dalam ilmu syar'i adalah apa yang difahami dari usul yang disebutkan tadi. Apa yang kita pahami dari Al-Qur'an, dari sunnah, dari ijma, dari qaul athar sahabat ya. Bukan secara lafaznya tapi secara maknanya ya. Yang itu menjadi interpretasi akal ya, akal kita dari apa yang kita pahami atau apa yang kita baca dari usul yang kita sebutkan tadi ya. Seperti kama fuhima min qawlihi alaihi salatu wassalam la yaqdil qadi wa huwa ghadban ya. Contohnya misalkannya kata Imam Ghazali la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Ini hadis. Tidak boleh seorang hakim, seorang pengambil keputusan, dia mengambil keputusan dalam keadaan ghadban. Dalam keadaan ghadban artinya apa? Dalam keadaan marah, kesal. Yang boleh harus ditahan dulu ya. Nah, kalau sudah reda marahnya baru dia ambil keputusan, ambil hukum dan sebagainya. Nah, ketika mengambil istinbat daripada hadis ini ya, ini bukan hanya ketika dalam kondisi nah, kita istinbat itu supaya masyarakat juga bisa mengambil intisari hukum dari nas syar'i, baik dari Quran ataupun hadis. Misalkan tadi hadisnya ya, la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Tidak boleh seorang qadi, hakim, dia mengambil keputusan dalam keadaan marah. Nah, itu usulnya. Furu'nya apa? Furu'nya adalah pemahaman kita dari usul tersebut. Sehingga kita mengistinbatkan, mengambil intisari lain. Yaitu apa? Atau kesimpulan lain. Contohnya, hadis tersebut bisa kita simpulkan annahu la yaqdi idza kana hakidan. Bukan hanya dalam kondisi marah saja, termasuk ke dalam kondisi ya, ketika dia apa? Hakinan. Dia tertekan, misalkan. Dia lapar. Dia dalam kondisi sakit. Tidak boleh mengeluarkan fatwa hukum. Ya seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan furu'nya gitu kan ya. Nah, di sini juga ada dua level, ada 2 bagian ya. Ada ya ta'alaq bi masalihid dunya, berkaitan dengan masalih dunia. Berkaitan dengan kehidupan kebaikan dunia, maslahat dunia. Wa yahwihi fannul fikih ya. Misalkan itu yang terkait dengan ilmu fikih ya. Yang ahlinya disebut dengan fuqaha. Nah, fikih kata beliau sebenarnya ilmu dunia. Begitu juga fuqaha sebenarnya mereka ulama dunia, bukan ulama akhirat itu. Karena jelas ya, itu terkait dengan muamalah ataupun hal-hal yang bersifatnya praktis di dalam kehidupan dunia. Ya, makanya oleh Imam Ghazali diklasifikasikan ke dalam ilmu dunia, walaupun nanti ada yang mendebatnya itu kan ya, seperti itu. Yang keduanya
ya, yang dalam furu ini ada ma yata'allaq bimasalihil akhirah, yang berkaitan dengan urusan akhirat, kebahagiaan kita di akhirat, ya. Wa huwa ilmu ahwalil qalbi wa akhlaqi al mahmudati wal mazmumah, yaitu ilmu tentang ahwal qulub, ahwal qalbi, kondisi hati. Wa ma huwa mardiyun indallah, dan apa yang diridhai oleh Allah, apa yang dibenci oleh Allah dan sebagainya. Kita harus tahu itu, ya. Itu dalam masalah furu. Oke, selanjutnya wardarbus salis, ya. Tadi furu. Itu dalam furu adalah ilmu fikih. Sekarang yang bagian ketiga adalah muqaddimat. Ya. Sebelum dilanjutkan, nanti para pemirsa jangan lupa juga kalau emang ingin berkomentar, silahkan bisa di kolom chat, ya. Nanti langsung saja ketikan gitu. Kalau ada yang mau bertanya juga boleh, nanti mungkin admin bisa menjawab ataupun dari kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, gitu ya, di kolom chat. Dan juga jangan lupa untuk senantiasa bisa men-sharekan sebanyak mungkin gitu, like, share, dan subscribe yang belum subscribe gitu, karena dengan mensubscribe itu gratis, insya Allah, ya. Subscribe itu gratis, nggak susah-susah, tinggal klik gitu, ya, untuk supaya konten ini dan channel ini menyebar ke seluruh dunia, bahkan, ya, bisa beramal jariah. Dengan amal jariah subscribe saja itu, subscribe itu amal jariah gitu. Tapi lanjutkan, Ustaz, yang tadi tentang muqaddimah. Muqaddimah dalam ilmu syariah apa? Wa huwa alladzi yajri minha majra alat, yaitu ilmu tentang alat. Seperti ilmu bahasa Arab itu kan ilmu alat, ya. Ilmu mantik juga ilmu balaghah, ya. Ilmu balaghah, ya, ilmu bahasa juga bahasa, itu ilmu, ya, alat. Pokoknya yang terkait dengan ilmu alat itu, ya, masuk dalam kategori muqaddimah. Karena muqaddimah itu pengantar, ya. Contohnya di sini ka ilmi lughah wa nahwi, dari ilmu bahasa dan ilmu nahwu. Fa innahuma alatun li ilmi kitabillahi wa sunnati rasulih. Karena keduanya adalah ilmu, ya, yang akan mengantarkan kita memahami Al-Qur'an, kitabullah, dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi seperti itu, ya. Walaysa lughah wan nahwu minal ulumi syar'iyyah fi anfusima, walakin luzumul khawd fihima bisawi syar'i. Nah, aslinya memang ilmu bahasa itu bukan ilmu syar'i, tapi karena ada kelaziman, ada talazum, kalau bahasa mantiknya itu apa ya bahasanya? Ya, ada talazum, ada keterkaitan di sana. Betul. Maka ilmu bahasa pun jadi masuk ke dalam ilmu syar'iyah, tapi dia dalam klasifikasinya di muqaddimat. Oke. Selanjutnya apa? Yang keempat, mutammimat. Ini yang terakhir, ya, mutammimat. Wa dzalika fi ilmil Qur'an, ya. Wa dzalika fi ilmil Qur'ani fa innahu yanqasimu ila ma yata'allaq bil lafzi, kemudian bil makna wa bi ahkamihi, ya. Yaitu ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an. Ini mutammimat, ya, menyempurna ulum Quran, ya. Ada dua, ada yang berkaitan dengan lafaz, ya, ka ilmil qiraat wa makharijul huruf, kan. Itu terkait dengan ilmu qiraah sab'ah sekarang ada, kan. Kemudian makharijul huruf, cara pengucapan, tajwid dan sebagainya, terkait dengan lafaz. Ada yang terkait dengan makna, seperti ilmu tafsir, fa inna i'timadahu aidan 'ala naqli. Ya. Ilmu tafsir pada dasarnya dia beriktimad, berlandaskan pada nakli, pada, ya, nakli itu Al-Qur'an secara periwayatan, ya. Tetap melandasnya atau mendasarnya ke sana, gitu, kan, ya. Dasarnya kepada nakli juga, gitu. Idil lughah bi mujarradiha la tastaqillu bihi, ya. Karena bahasa itu hanya sebatas kalau bahasa saja, ya udah, itu hanya ilmu bahasa. Tapi kalau kita berkaitan dengan Al-Qur'an, ya, maka bahasa juga ikut, ya, posisinya, ya, seperti Al-Qur'an. Karena kita tidak memahami Al-Qur'an, ya, kecuali dengan bahasa Arab, kan. Betul. Seperti itu. Nah, Ustaz, ada pertanyaan, kan, bukan pertanyaan, jadi kita melihat ulama-ulama Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain ketika dia mempelajari agama, ya, ilmu syariah, dia tahapan awalnya itu kan dia menghafal Quran, ya. Betul. Menghafal Quran, bahkan dari usia 7 tahun tuh sudah hafal Quran, gitu, ya. Nah, apakah susunan itu masuk ke usul atau ke mutammimat itu?
Kan tajwid di situ. Betul. Kita membina masyarakat gitu ya, mengajarkan umat ya. Itu kan mempelajari Al-Qur'an, tajwid gitu. Apakah duluan yang tamimat atau usul yang tadi? Nah, kan itu ada Al-Qur'an juga kan ya. Nah, Al-Qur'annya usul. Al-Qur'annya usul, tapi perangkat. Nah, ya. Untuk memahami Al-Qur'annya dia ya di sini Imam Ghazali memasukkannya sebagai mutammimat ya, seperti ilmu qiraah dan sebagainya. Tapi Al-Qur'annya sendiri adalah usul ya. Nah, ini dalam perspektif atau pandangan Imam Ghazali gitu kan. Cuma kalau kita ingin pahami lagi, ketika Al-Qur'an itu adalah usul, ya hidup kita tidak akan bisa terlepas dari Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk hidup. Maka ya jelas ilmu yang menunjang ke arah sana pun itu sifatnya ya ada yang wajib nantinya, ada yang fardu maksudnya ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ya seperti ilmu tajwid. Nggak bisa kita bilang itu adalah ilmu fardu kifayah gitu. Karena ya mau nggak mau kita sebagai muslim harus tahu itu kan ilmu tajwid karena kita akan membaca Al-Qur'an. Ya. Tapi seperti ilmu qiraat beda lagi. Ilmu qiraat ini qiraat Syatibi, ini Hafaz dan sebagainya. Nah, ini nanti masuknya ke dalam fardu kifayah ya. Karena itu bersifat dengan perangkat. Nah, jadi ilmu Al-Qur'an di sini nanti ada yang bersifat mayata'alaq bil lafzi terkait dengan lafaz, ada yang terkait dengan makna, ada yang terkait dengan ahkam seperti ma'rifatun nasikh wal mansukh, al-am wal khass dan sebagainya. Nah, Masya Allah, itu dalam mutamimat ya, seperti itu. Nah, ini waktunya sangat terbatas saja. Inginnya terus kita menjelaskan gitu. Karena emang penting ya di ulum syar'i karena keterbatasan waktu nih Sad ya. Nah, kesimpulannya apa Sad supaya masyarakat sadar, masyarakat paham gitu. Apa yang harus dipelajari gitu ya. Apa yang harus dipelajari terlebih dahulu, tahapan-tahapannya supaya ketika dia berislam tidak Islamnya yang radikal gitu ya Sad ya. Tidak Islamnya yang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit mengkafirkan, sedikit-sedikit pokoknya jadi perpecahan antar umat gitu ya akhirnya gitu Sad ya. Betul. Bagaimana ini Sad? Sebelum menjawab ini ya, tadi sedikit melengkapi. Tadi kan ada mutammimat fil usul, ada mutammimat fil akhbar. Kalau mutammimat fi usul maksudnya mutammimat fil Quran ya. Mutammimat fil Quran itu tadi ulum Quran. Ada mutammimat fil akhbar yaitu segala ilmu yang terkait tentang hadis ya, atau ilmu yang berkaitan dengan hadis ya. Jadi ada ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, ada ilmu yang berkaitan dengan hadis seperti ilmu rijal, ilmu tadribur rawi dan sebagainya. Nah, bagaimana kita menyimpulkan dari pembahasan kita ini ya supaya kita mampu lebih istifadah ya, mengambil manfaat ya, dari pertemuan ini. Pemirsa yang berbahagia, bahwa kita sebagai seorang muslim, siapapun kita ya, di sana ada hal-hal yang wajib kita pelajari dalam agama ini yang merupakan fardu ain ya, yaitu terkait dengan masalah ubudiyah ataupun masalah khuluqiyah ya. Nah, dan itu semua ada di mana? Di dalam agama ini. Agama ini akan kita pahami kalau kita paham ilmunya. Kita paham ilmunya. Kalau kita sebagai seorang biasa, orang awam, kita bukan seorang spesialisasi, bukan seorang ustadz, bukan mahasiswa, bukan seorang pakar. Apa yang harus kita pelajari? Yang harus kita pelajari adalah yang bersifat fardu ain tadi. Ya. Salat, puasa, zakat, yang bersifat yang termasuk rukun 5 itu yang ubudiyahnya, termasuk juga yang khuluqiyahnya, ilmu tentang tawakal, tentang sabar, tentang syukur, itu juga harus kita kuasai, harus kita pelajari. Begitu juga kebalikannya, ya, sombong bahayanya bagaimana, ya, takabur, angku, ujub, kemudian ria itu bahayanya seperti apa, itu juga harus diketahui, dipelajari, dan itu bersifat fardu ain. Ini jangan disepelekan, ya, ini bab akhlak kok. Ini bukan bab ibadah. Tetap dalam akhlak pun, karena itu adalah amal qalbi, dan amal qalbi itu akan dihisab oleh Allah SWT. Kamu takabur, kamu ria, kamu dengki dan sebagainya, itu kan masuk dalam hisab kan. Kalau kamu takabur, dengki, ria, itu ada catatannya juga kan di akhirat. Maka wajib kamu pelajari
apa bahaya dengki, apa bahaya atau fadilahnya sabar, syukur dan sebagainya. Nah, dan sekali lagi ketika kita menjadi seorang awam, langkah kita tadi ilmu yang bersifat fardu ain yang wajib kita pelajari. Bagaimana dengan ilmu yang bersifat fardu kifayah? Ya. Nah, kalau kita bukan mutakhassis, ya kita tidak diwajibkan untuk mempelajari. Walaupun aslinya itu kewajiban kita, tapi kewajiban itu gugur karena ada yang telah mempelajarinya. Nah, itu. Kemudian bagaimana? Kalau juga kita adalah orang yang biasa, bukan mutakhassis, bukan orang yang spesialisasi di dalam ilmu syariat, jangan sekali-sekali ya melontarkan ini bid'ah, ya, ini kafir, ini murtad dan sebagainya. Ya, tapi harus diklarifikasi kepada yang halim, yang spesialis dalam bidang ini, pakar bidang ini. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah orang yang pakarnya kalau kalian tidak mengetahui. Nah, tapi kalau bagi yang sudah spesialisasi ya dalam bidangnya, baik dalam ilmu fikih, tafsir dan sebagainya, nanti ada yang fardu ain itu telah berubah menjadi fardu yang asalnya fardu kifayah telah berubah menjadi fardu ain gitu kan ya. Kalau yang awam itu cukup tadi aja. Yang penting jangan sampai kita melontarkan atau menghakimi seorang dengan munafik, dengan kafir, dengan fasik atau ahlu bid'ah, ahlu syahwat dan sebagainya. Tidak boleh gitu. Tapi harus diklarifikasi, harus ditanyakan kepada yang ahlinya. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan kekacauan baik dalam nalar umat Islam ataupun dalam amaliyah interaksi kita yang muamalah dengan sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Para pemirsa, alhamdulillah ya sudah dibahas secara detail gitu, apa pembagian atau tahapan-tahapan bagi kita supaya kita tahu menjalani ilmu syar'iyah atau ulum syar'iyah itu mana dulu gitu ya. Ya tadi usul dulu yang perlu kita pelajari, kemudian furu'iyah. Jadi usul itu penting gitu ya, penting bagi kita untuk dikuatkan Al-Quran, hadis ataupun Al-Quran, sunnah, ijtihad dan athar. Baru furu'nya gitu, baru furu'nya baik fikih, ya, mau fikih ekonomi, mau fikih munakahat dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menjadikan bertambah-tambah ilmu kita dengan adanya channel ini. Baik dari saya pribadi, dari saya sebagai MC, terima kasih. Mohon maaf dan juga Ustaz Nur Farid, jazakallahu khair Ustaz. Setelah hadir terus di ngabar ini, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu hadir juga di tengah-tengah kita. Dari kami terima kasih, jazakallahu khair. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.